jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video yang lalu kita sudah membahas tentang perianal fistel atau fistel perianal atau fistula in ano yang jenis intersphincteric. Jenis intersphincteric ini adalah jenis yang paling sering dibanding fistel yang lain. Dan jenis yang sering selain intersphincteric adalah transsphincteric fistel. Kali ini kita akan membahas jenis perianal fistel yang transsphincteric. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan yang dalam pembahasan tentang fistel itu ada yang namanya hukum Goodsall rule ya namanya, bahwa kalau anus suatu lingkaran dibagi dua, tengah ada garis tengah yang depan dan belakang, maka kalau ada fistel di bagian depan dari depan itu ke arah perut, ke arah kemaluan ya, depan dari anus kita, maka asalnya dari mana? Dia secara lurus radial ya. Tetapi kalau dia adanya di belakang atau posterior, maka asalnya dari mana? Dia akan secara kurvilinier di midline ya, di tengah, yang belakang tengah ini. Jadi entah di sini berarti dia asalnya dari sini. Kalau dia di sini asalnya dari sini ya. Tetapi ada pengecualiannya kalau dia lokasinya adalah 3 cm dari anus kita, maka asalnya juga dia kurvilinier ke arah bagian tengah yang belakang atau posterior ini. Itu pengecualiannya. Tetapi di beberapa penelitian mengatakan kalau fistel yang di anterior, maka dengan Goodsall rule ini akurat. Memang dia asalnya lurus secara radial saja. Tetapi yang di posterior ini kurang akurat ya. Asalnya ya memang dari secara kurvilinier atau melengkung begitu di tengah-tengah belakang, tapi juga tidak. Bahkan kalau yang 3 cm dari anus itu asalnya dari belakang, bisa secara primer atau sekunder ya. Jadi lubangnya ada, kalau satu aja kemungkinan dia primer, tapi kalau ada 2 mungkin dia sekunder ya. Jadi yang di posterior atau di belakang. Nah, kita akan membahas yang namanya transsphincteric fistel. Ini fistel yang banyak juga terjadinya selain yang intersphincteric ya. Nah, fistel transsphincteric adalah fistel yang dalam perjalanannya dari anus dia menembus internal sphincter atau sphincter internum. Kemudian ya, ini sphincter internum, ini anus ya. Sphincter internum, kemudian dia akan menembus sphincter externum dari tepi ke tepi, kemudian baru keluar ke arah kulit sekitar anus. Permasalahannya pada transsphincteric fistel ini adalah menembus sphincter externum. Padahal kita tahu sphincter externum atau klep otot anus bagian luar ini memegang peranan penting di dalam kemampuan kita menahan BAB. Jadi kalau dia menembus total dari sphincter externus tadi, kalau itu kita lakukan operasi, bisa merusak dari otot klep luar tadi atau sphincter externus. Oleh sebab itu, untuk menghindarinya, maka saluran itu dipindah secara perlahan-lahan ke bawah mendekati kulit. Dengan cara apa? Memasang benang ya, benang namanya seton atau benang sutra yang besar yang bisa dimasukkan secara endoskopik ya, dengan secara endoskopik gitu. Kemudian atau treknya dicari, kemudian dikeluarkan, kemudian diikat erat-erat. Kalau dia diikat erat, maka dia akan mengiris otot sphincter itu, sphincter externum, yang kemudian dia akan sembuh fibrosis, kemudian semakin ke bawah fibrosis, semakin ke bawah dikencengin lagi, sampai akhirnya salurannya itu
dipindahkan perlahan-lahan turun sampai di tepi kulit, sehingga kita dengan simpel melakukan fistulotomi saja. Ya, kalau merusak otot kelep luar atau otot sphincter eksternum, kalau parsial tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sebagian besar rusak oleh karena operasi, maka pasien akan mengalami ketidakmampuan menahan BAB, yaitu DOL itu ya, sehingga tidak bisa menahan BAB. Oleh sebab itu, maka pada penanganan transsphincteric fistule ini lebih kompleks dan bertahap ya. Caranya tadi dengan seten dikencengi, tambah turun atau tambah mendekati kulit, kencengi lagi, tambah keluar, kemudian baru sesudah mengenai otot sphincter eksternumnya sedikit atau tidak sama sekali, baru dilakukan fistulotomi. Itu yang transsphincteric fistule, lebih kompleks ya. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas yang namanya suprasphincteric fistule, dan berikutnya lagi ada yang extrasphincteric fistule.